Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di momen yang spesial ini, momen dimana kita memperingati Hari Ibu. Hari yang spesial juga untuk mengenang semua atau menunjukkan cinta kita pada orang yang melahirkan kita ke dunia. Ibu adalah sesuatu yang paling berharga untuk seorang anak. Tapi kalau kita bicara tentang seorang ibu, tidak semua ibu melahirkan anaknya. Ada beberapa ibu yang tetap memiliki peran yang luar biasa untuk seorang anak walaupun tidak lahir dari rahimnya. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita hari ini adalah tentang pengorbanan atau perjuangan seorang ibu asuh untuk membesarkan anaknya. Langsung kita sapa, ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Anti. Anti, aku sebelumnya mau ucapin dulu selamat Hari Ibu nih untuk Anti ya. Makasih, selamat Hari Ibu juga ya untuk Dika dan juga buat pemirsa di rumah tentunya. Betul. Ini untuk ibu-ibu hebat di luar sana ya Anti ya. Iya. Oke, tadi kalau kita bicara tentang ibu, harfiahnya ibu adalah seorang yang melahirkan anaknya ke dunia, merawat dia, membesarkan dia. Tapi ada beberapa ibu yang nggak kalah hebatnya, meskipun tidak mengasuh anak yang lahir dari rahimnya. Ini adalah ibu asuh. Apa pandangan Onti terhadap sosok-sosok ibu ini? Ya, menurut saya ini adalah ibu yang luar biasa sekali ya, karena satu, ini memang bukan darah dagingnya, bukan anak dari rahimnya sendiri, tapi karena memang memiliki hati yang seluas samudra sehingga merasa bahwa saya perlu nih mengasuh anak, saya perlu nih memberikan kasih sayang yang sudah saya miliki selama ini kepada orang lain dan dalam bentuk mengasuh secara full loh. Namanya ibu asuh berarti kan adalah seseorang yang secara sukarela dia mengasuh dan kemudian mengambil tanggung jawab untuk selalu menemani anak ini dari usia bahkan bayi atau bahkan dari yang sangat muda gitu ya, hingga ke usia yang sampai dia nanti bisa menjadi dewasa dan dilepas. Jadi bisa dibayangkan begitu panjangnya peran dia yang memang dia ambil, jadi nggak cuma dalam waktu yang singkat ya, tapi sangat panjang, dan itu menjadikan dia adalah seorang ibu selama periode kehidupan si anak yang diasuhnya itu. Oke, nanti kalau kita bicara tentang ibu asuh, pastinya ada tantangan tersendiri. Mengingat ini bukan darah dagingnya, pasti mungkin karakter bisa jadi berbeda, tidak mengenal betul apa yang menjadi kebutuhan si anak begitu ya. Apa yang menurut Onti tantangan terbesar selain hal tadi? Iya, tantangan terbesar adalah dia harus belajar perannya sebagai seorang ibu, di mana berarti dia juga harus mempelajari yang namanya parenting, cara pola asuh, kemudian termasuk bagaimana dia juga bisa melakukan hubungan yang baik, berkomunikasi, dan yang namanya hubungan itu kan nggak selalu langgeng dan enak ya, bisa saja misalnya katakanlah kita antara ibu dan anak kandung aja bisa kok yang namanya konflik, bisa yang namanya ada perbedaan pendapat, dan bahkan bisa yang namanya bisa saling argue satu sama lain, apalagi ini yang tidak dari kandungannya sendiri dan sudah punya misalnya contohnya paling yang misalnya diasuh tidak dari bayi gitu ya, tiba-tiba sudah usia tertentu di mana mereka sudah punya kebiasaan sendiri, sudah punya karakter sendiri yang mereka bawa. Nah, ini adjusting atau proses penyusiannya akan lebih susah. Nah, tapi balik lagi karena memang kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu tersebut dan dia sudah berkomitmen untuk menjadi ibu asuh, akhirnya dia dengan upaya apapun dia belajar tuh semua hal itu. Belajar berkomunikasi dengan anaknya, belajar juga parenting, belajar juga pola asuh, belajar juga memaafkan, belajar juga mengambil bagian tersulit dari kehidupan si anak itu bahkan. Oke, nah nanti kalau kita bicara tentang ibu asuh, apa sih yang pertama kali yang harus dia yakini, harus dia lakukan dalam dirinya untuk yakin nih saya mau mengasuh anak? Ya, jadi pertama adalah kesiapan secara mental terlebih dahulu. Sadari bahwa ya ini adalah tanggung jawab yang dia ampuh dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya sebentar. Kemudian yang kedua adalah kalau memang sudah berpasangan ya, perlu juga kesiapan dari pasangan. Dan tanyakan apakah memang pasangan rela juga untuk punya tanggung jawab seperti ini gitu, karena kan berdua. Tapi kalau untuk yang single ya, jadi artinya tidak menikah, nah berarti memang menanyakan ke diri sendiri, kemudian juga perhitungan finansial itu juga harus, karena kan tidak hanya mengasuh secara moral, tapi juga materinya kan juga ditanggung semua ya sama si ibu asuh.
Nah, itu semua harus ada. Jadi finansial, kemudian kesiapan mental itu yang terutama, kemudian juga kemauan dari pihak dirinya sendiri, dan juga harus ada persiapan seperti ini. Kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita nggak tahu usia kita sampai seberapa. Ya. Pada saat misalnya usia kita nggak panjang, kita harus tahu bahwa kalau misalnya kita sewaktu-waktu nggak ada nih, nah anak ini akan kita limpahkan kepada siapa. Oke. Nah, itu adalah hal yang penting juga untuk dibahas oleh dipikirkan keluarga ya. yang dekat sama dia ya. Betul, Seperti betul. itu. Karena ini biar bagaimanapun ini titipan yang memang harus Benar. dipertanggungjawabkan sampai kapanpun gitu Betul. ya. Oke, kita nanti akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang peran dan perjuangan seorang ibu asuh. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang juga sosok hebat, ibu asuh untuk anaknya yang tersayang. Langsung kita sapa, ada Ibu Novita Lisiana. Halo Ibu Novita, apa kabar? Halo, apa kabar? Hai, Bu Novita. Kabar baik. Oke, baik. Ibu Novita, ini sebelumnya salut untuk kamu mau gitu benar-benar meyakini diri untuk mengasuh seorang anak. Kalau boleh tahu perjalanannya sampai kamu bisa meyakinkan diri untuk mengasuh seorang anak manusia gitu, dibesarkan sampai dewasa, ini kan komitmen yang nggak main-main. Apa yang jadi keyakinan kamu saat itu? Yang menjadi keyakinan saat itu adalah bagaimana saya juga bisa memberikan kasih sayang dan perhatian saya untuk ke orang lain gitu, khususnya untuk anak kecil gitu, karena sebenarnya kedatangan anak asuh ini atau seorang anak ini ke rumah ini juga punya ceritanya tersendiri di keluarga kami gitu kan, yang akhirnya memutuskan untuk mengasuh dia dari bayi, dari usia 1 minggu sampai sekarang usianya sudah 12 tahun, sudah kelas 1 SMP. Oke, kalau boleh tahu ini usia anak asuh Ibu Noli sendiri sudah 12 tahun. Saat waktu itu mengambil keputusan mau menjadi ibu asuh, berarti usia Ibu Noli sendiri usia berapa Ibu Novita? 23 tahun. 23 tahun, usia yang sangat muda ya. Anti Jo, pendapat Anti seperti apa? Ini usia yang sangat muda, yang sebenarnya usia tersebut mungkin pikirannya bukan mengasuh anak, justru mungkin masih mencari jodoh dulu gitu ya. Iya, betul. Nah, ini luar biasa loh, sampai terpikir sedewasa itu dan seyakin itu untuk berkomitmen mengasuh seorang anak. Iya, saya juga salut luar biasa dengan Ibu Novita ini, karena benar sekali di usia 23 tahun itu bahkan kan berarti sedang menjajaki suatu masa untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan dan sebagainya, tapi kemudian punya keberanian dan compassion ya, sifat belas kasih untuk kemudian mengambil tadi anak, memang anak asuhnya di sini kebetulan memang ada sejarah tertentu ya, yang saya yakin bahwa sejarahnya itu memang berkesan sekali bagi Bu Novita, sehingga Bu Novita bisa mengambil alih dan saat itu memutuskan untuk mengasuh. Ini luar biasa sekali. Oke, Ibu Novita, kalau kita lihat usia yang muda dan bertahan, nyata komitmennya memang komitmen yang gak main-main. Sampai 12 tahun Ibu Novita tetap pada keyakinan awal, janji awalnya untuk mengasuh seorang anak dari usia 1 minggu gitu ya. Apa sih tantangan terbesar yang Ibu Novita lewati? Tantangan terbesar yang saya lewatin itu lebih bagaimana sih memberikan kasih sayang, terus juga membentuk karakternya dia gitu untuk menjadi orang yang juga baik nantinya di masa depannya gitu. Itu sih, karena kan udah pasti bahwa OLED ini namanya OLED ya, jadi OLED ini adalah pastinya juga kita harus juga memberikan support gitu, dan itu yang menjadi tantangan sih buat saya, gimana ya caranya, belum ada basic untuk Punya seorang anak, ibu ya? Belum punya anak gitu di Betul. usia muda gitu, terus juga harus kerja, jadi fokusnya bukan untuk belanja atau shopping, tapi ini untuk lebih banyak fokus gimana pendidikannya dia nanti ya ke depannya gitu, terus gimana nanti dia kuliahnya, terus gimana nanti dia masa depannya, itu yang menjadi tantangan dan menjadi PR sih sampai sekarang. Tapi itu bukan menjadi sebuah hambatan juga, tapi buat saya tuh jadi kayak motivasi bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas dari keputusan saya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, khususnya sampai dia nanti
masa depannya dia berhasil sih gitu. Oke, hal yang paling berat diungkapkan oleh seorang ibu asuh atau ibu angkat adalah untuk membuat anak ini memahami masa lalunya. Kadang ada sebagian orang justru memang ya udah benar-benar ditutup rapat agar anak ini tidak kecewa bahwa selama ini dia tumbuh bukan dengan ibu kandungnya atau keluarga intinya. Apa yang dilakukan Ibu Novita dengan Olet? Apakah memang sangat keep atau justru jujur bahwa memang ada ibu kandung kamu, keluarga kandung kamu, tapi memang kamu akan hidup dengan keluarga saya? Apa yang kamu katakan? Sampai saat ini sih kita semua tidak pernah bercerita apapun tentang latar belakang Olet dari mana, orang tuanya siapa gitu. Tetapi yang fokus kita adalah tetap balik lagi bahwa kasih sayang sih gitu. Terus dia sih sempat sih bertanya, kok papa mamaku berdua berpasangan gitu kan, terus adikku juga berpasangan dengan suaminya, kakakku, abangku juga berpasangan semua. Kok kenapa Mama Noli sendiri gitu, pasangannya mana gitu kan, kok ada aku di sini gitu kan. Nah itu yang Bingung ya. kita jadi bingung, mau jawabnya gimana ya gitu. Tapi pastinya kita kasih dia pengertian positif bahwa nggak usah berpikir siapa pasangannya, tapi yang ada bahwa kita semua pasti akan memberikan kasih sayang sepenuhnya ke dia gitu, bahwa dia adalah bagian dari keluarga kita, terus dia juga dia adalah bagian dari kehidupan kita semuanya gitu, dan itu nggak bisa dipisahkan gitu. Bahkan mamaku pernah bilang gini, kalau misalkan Noli ada jodohnya terus Noli nikah, tetap Olet akan di rumah gitu. Tetapi saya bilang bahwa apapun itu ya tetap kita harus berbagi semuanya untuk kasih sayangnya dia gitu. Karena apa? Sepenuhnya tanggung jawab pendidikan, terus juga terutama karakternya dia itu adalah tanggung jawab saya untuk bisa menjadikan dia adalah anak-anak yang juga baik di masa depannya, seperti itu sih. Oke, kalau tadi Terus saya nggak berpikir untuk gimana ya untuk masa depannya gitu ya. Masa depan gimana sih masa depan, saya nggak mikirin masa depan saya, tapi yang saya pikirin adalah masa depannya dia gitu. Bahwa untuk masalah jodoh dan yang lainnya saya nggak terlalu pikirin, tapi saya pikirin adalah gimana sih masa depannya dia meraih sesuatu yang dia memang itu harus dapat haknya dia gitu. Baik, itu sih. kalau kita bicara tentang ada sebagian ibu yang mengasuh anak awalnya memang sudah dalam kondisi dalam pernikahan gitu ya. Untuk Ibu Noli sendiri mengasuh anak dalam kondisi single, ada tidak hambatan tertentu yang terjadi saat mencari pasangan dengan status memang sudah memiliki anak asuh? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya? biasanya sih nggak ada. Saya biasanya awal saya kasih tahu bahwa saya punya anak asuh yang saya asuh dari kecil. Saya ceritakan latar belakangnya seperti apa. Saya balik lagi bahwa ya balik lagi ke orang yang mau terima atau enggak gitu. Betul. Karena mamaku juga bilang bahwa Noli udah punya anak loh gitu. Kalau kamu mau terima Noli udah punya anak gitu. Dan ini anaknya gitu. Jadi kalau misalkan mau terima Noli udah satu paket dengan anaknya ini. Ini adalah anak asuhnya yang diasuh dari kecil kayak gitu sih. Karena kejujuran adalah yang utama ya Onti ya. Betul Ini sekali. adalah hal yang sangat baik ya yang dilakukan Ibu Novita untuk jujur pada calon pasangannya. Benar. Iya nggak sih? Betul sekali. Oke. Nah, Ibu Novita di sini ada psikolog kita ada Aunty Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silahkan. Ya, yang mau saya tanyain sih ke Aunty adalah status atau sejarahnya Oletnya ini kan saya nggak ceritakan gitu kan ke Olet sesungguhnya seperti apa. Iya. Tapinya pastinya ini akan saya sampaikan dan saya ceritakan juga ketika dia nanti mungkin siap untuk menjelaskan itu. Nah, bagaimana sih Aunty untuk saya menyikapi gitu atau saya memberikan pengertian ke Olet bahwa sebenarnya saya adalah bukan ibu kandungnya gitu. Dia punya cerita kehidupannya sendiri, mamahnya gitu, dan kedua orang tuanya tuh seperti apa sih, Aunty? Oke, ini adalah momen terberat kayaknya untuk Benar. seorang ibu asuh saat harus menceritakan yang sebenarnya. Bagaimana Onti? Iya, betul. Jawabnya juga berat ya Onti? Jawabnya berat pastinya karena pasti beratnya tuh lebih karena mempertimbangkan perasaan si anak kan. Apakah si anak ini dengan jawaban nanti yang saya utarakan dia bisa terima nggak ya? Atau dia malah justru marah dan menjauh misalnya. Nah, pasti itu adalah beban terberat untuk seorang ibu asuh pada saat ingin mengkomunikasikan kebenaran kepada si anak berkaitan dengan masa lalunya dan sejarah kenapa kita ambil atau asuh dia seperti itu. Nah, satu hal adalah tadi yang sangat baik adalah keluarga
Ibu Novita ini kompak ya, mulai dari ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya itu semua kompak. Jadi di sini si anaknya yaitu si Olet ini tadi merasakan bahwa ini adalah satu keluarga yang utuh, di mana ibu dia memang Novita, tapi juga ada ibu lainnya nih ya, ada adiknya, ada kakaknya Bu Novita, ada juga si omahnya tadi. Nah, sehingga pada saat dia bertanya, kemudian mendapat jawaban seperti itu dari omahnya, dia puas seperti itu. Nah, itu artinya karena dia punya kebutuhan yang sudah tercukupi dalam hal perhatian, kasih sayang, kebahagiaan itu sudah tercukupi. Nah, jadi kalau memang sudah usianya 12 tahun, tadi saran saya adalah kapan sih waktu yang tepat untuk ngasih tahu ke dia apabila dia bertanya lagi. Gitu. Selama dia nggak bertanya, berarti dia sudah bisa puas dan kemudian bisa menghargai proses ini, dan dia tahu bahwa ini memang keluarga dia yang utuhnya seperti ini gitu. Pada saat dia bertanya, nah dan usia dia kan semakin besar lagi kan dari 12 ini. Jadi pada saat dia nextnya bertanya itu berarti dia memang membutuhkan jawaban. Nah pada saat membutuhkan jawaban dan usia dia sudah semakin besar, kita memang harus memberikan jawaban yang jujur. Jadi jangan lagi kayak dihindari atau kemudian nanti ya nanyanya, atau yang penting kan kamu happy gitu, karena itu bagi dia nggak self gitu, nggak selesai. Jadi cara untuk menjawabnya adalah memang persiapkan hati, kemudian kalau bisa ambil waktu yang memang private dan diawali dengan kata-kata bahwa mama itu sayang banget sama kamu. Kamu tahu kan bahwa mama dan kita semua di sini sayang sama kamu. Kalau memang kamu sudah bertanya tentang ini, berarti mama akan menjawab secara jujur. Nah, kemudian ceritakan aja mulai dari sejarahnya dia dari awal sejujur-jujurnya, karena anak ini berhak tahu tentang masa lalunya. Gitu. Nah, pada saat kemudian sudah diceritakan, sekali lagi, nah kita nggak bisa tahu ya respon dia apakah marah dulu, apa nangis dulu, atau sedih atau apa. Tapi apapun respon itu kita terima dengan lapang dada, kita tenang menghadapinya, kita pegang tangannya atau bahkan kita peluk dia. Kalau dia nangis juga kita usap-usap dan berikan dia waktu untuk menerima semua berita itu. Nah, tapi intinya adalah kita kasih tahu bahwa ibu ada di sini selalu buat kamu, dan ibu ada selalu buat kamu sampai kapanpun itu. Jadi itu yang ditekankan pada dia. Jadi walaupun dia tahu kenyataan dan itu adalah haknya, tapi endingnya adalah dia tahu bahwa keluarganya ya ini gitu. Terlepas dari memang dia punya masa lalu, tapi keluarga dia adalah keluarga sekarang yang mencintai dia apa adanya. Oke, jadi di waktu yang tepat, di saat dia juga membutuhkannya. Ya. Kira-kira seperti itu Ibu Novita. Semoga ini bisa membantu ya mempersiapkan diri ketika anak asuhnya menanyakan masa lalunya. Ibu Novita tetap semangat, selamat Hari Ibu, tetap Selamat jaga Hari Ibu, kesehatan. kita luar biasa. Oke, luar biasa, salut. Ini jadi amunisi baru untuk kita ya, yang betul. kuat lagi gitu, karena ada ibu-ibu di sana yang berjuang luar biasa untuk anak-anaknya. Kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang ibu asuh. Ibu asuh ini ibu yang hebat kalau kita lihat ya. Bahkan mungkin dia belum punya pengalaman sama sekali memerankan seorang ibu dalam kehidupan nyata gitu. Apa yang bisa dilakukan seorang yang, kalau kita lihat tadi Ibu Noli mungkin salah satu dari sekian banyak ibu muda yang yang benar-benar berkomitmen untuk mengasuh anak. Walaupun dia tidak berpikir untuk menikah pun, ada ibu-ibu yang memang nggak apa-apa, saya ingin mengasuh seorang anak. Tapi kan keterampilan untuk jadi ibu kadang biasanya kalau kita pun memandikan bayi, menyuapi, itu lahir dengan sendirinya karena naluri seorang ibu. Bisa tidak naluri ini didapatkan oleh ibu yang memang tidak melahirkan anaknya? Ya betul, jadi sebetulnya naluri ini ada di dalam diri setiap manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki, mereka punya naluri itu adalah naluri dasar untuk yang namanya tadi cinta kasih, kemanusiaan, mengayomi, melindungi, itu ada. Nah kemudian ditambah lagi pada saat seorang ibu tadi, entah itu usianya misalnya pun masih sangat muda ya, seperti Bu Novita, dia kemudian mengambil suatu keputusan untuk mengasuh. Nah, begitu dia mengambil keputusan, ini pasti sudah didasarkan dengan pemikiran-pemikiran dan juga pertimbangan-pertimbangan sebelum dia mengambil keputusan itu. Nah, pada saat dia sudah mengambil keputusan, itu pada saat yang bersamaan, itu kemudian dia akan, tadi, nalurinya itu akan lebih kuat lagi.
pada saat naluri itu lebih kuat, jadi semua energi, semua waktu, dan semua hal itu akan dia kerahkan untuk dia mempersiapkan bagaimana cara mengasuh dan mendidik sang buah hatinya. Tadi yang dari nggak bisa mandiin bayi pun dia akan belajar, entah itu lewat tayangan, kemudian belajar juga lewat kehidupan sehari-hari yang memang mungkin siapa tahu dia punya ponakan bayi, kemudian dia sengaja belajar dari ibu sang bayi tersebut atau apapun itu akan dia lakukan. Jadi kurang lebih sama seperti seorang ibu yang memang dia mengandung bayinya sendiri dan dia melahirkan. Nanti kalau tadi kita lihat yang dilakukan oleh Ibu Novita sendiri, dia punya support system yang luar biasa Iya, gitu betul. dari keluarga. Tapi mungkin tidak semuanya punya support system yang semacam ini ya Onti ya. Bagaimana kalau ibu-ibu di luar sana atau mungkin ada teman-teman kita perempuan-perempuan muda yang berpikir untuk mengasuh seorang anak tapi tidak dapat support yang baik dari keluarga. Apa yang bisa disampaikan untuk keluarga tentang keyakinan atau keputusan yang akan diambil ini? Nah, ini memang diperlukan suatu pengambilan keputusan yang sangat matang. Tentunya pada saat memang si ibu ini kemudian dia mengambil keputusan untuk mengasuh seorang anak dan tidak didukung bahkan dilarang dengan keluarga besarnya. Nah, sejauh apa sih dia bisa berdiri sendiri? Ini sangat penting. Apabila dari dia lihat tadi ya dari finansial, dari kesiapan hati, dari kemudian kendala-kendala yang dialami, ini memang memungkinkan nggak untuk mengambil anak asuh? Karena anak asuh ini kan ada dua tipe juga sebetulnya. Ada yang memang kita rawat dan dia tinggal bersama kita setiap hari selama 7/24 ya, 24/7 gitu ya. Ada juga anak asuh yang sebetulnya kita tidak merawat, tapi kita support dalam bentuk materi, ada yang seperti itu. Apakah dia merasa bahwa dengan plus minus yang dia miliki, dia akan mengambil tipe yang kedua? Nah itu silahkan. Atau misalnya, oh aku tetap mau tipe yang pertama karena sebetulnya hal yang kurang mendukung aku hanya keluarga. Tapi yang lainnya aku finansial itu bagus sekali. Kemudian aku juga punya, walaupun nggak dari keluarga, aku juga punya misalnya contohnya pada saat aku bekerja aku punya asisten misalnya seperti itu. Kemudian saya juga punya keterampilan dan saya terutama punya hati dan mental yang kuat untuk mengasuh ini walaupun banyak terpaan di luar, ya silahkan mengambil dengan tipe ibu asuh yang pertama. Jadi kembali ke diri sendiri, seberapa dia punya resource atau kekuatan atau sumber-sumber daya yang ada ditinjau dari beberapa hal tadi. Jadi bentuknya apapun bentuknya, seperti apapun kasih yang diberikan, Betul. selama kita bisa mengasihi seorang anak dengan ketulusan, sebenarnya itu adalah ibu yang sesungguhnya gitu ya. Benar Karena banyak sekali. juga ibu yang sudah tidak secara fisik dekat tapi tidak mencurahkan semua kasihnya dengan Iya. tulus gitu. Jadi Betul. kita sangat apresiasi untuk seluruh ibu di dunia, Iya. ibu di Indonesia khususnya yang bisa memberikan kasih terbaiknya untuk anak-anak. Terima kasih Onti sudah berbagi bersama kami di Sama-sama, Kumpul Rika. Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk anak-anak di rumah ya, bisa Terima menikmati hari ibu kasih. bersama mereka ya. Iya, selamat hari ibu Selamat juga sekali hari lagi Ibu. buat Tika dan Iya. semua pemirsa di rumah. Oke, nah keluarga Indonesia, bagaimana? Semoga ini jadi tayangan yang berarti untuk keluarga Anda. Saya Setia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa. Selamat Hari Ibu.